Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya teman-teman puasanya hari ini? Alhamdulillah, semoga puasa yang kita lakukan hari ini sampai dengan hari ini menjadi puasa yang terbaik, puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjadikan kita menjadi anak-anak yang lebih dicintai Allah. Dengan cara apa? Kita mengisi puasanya bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus saja, tapi teman-teman dapat mengisinya dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat walaupun kita di rumah saja, ya. Teman-teman bisa diisi dengan membaca umi, ya, atau misalnya membantu orang tua, dan masih banyak kegiatan positif lainnya yang teman-teman bisa lakukan di rumah. Oke? Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah yang telah memberikan banyak nikmatnya kepada kita semua, nikmat iman, nikmat sehat, juga usia yang berkah, sehingga Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu lagi dengan Ramadan yang mulia, bulan yang penuh rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serta tak lupa pula kita limpahkan kepada tauladan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, di kesempatan ini senang sekali rasanya Miss Mega dapat menjumpai teman-teman semua SD TA Nur dalam kesempatan kultum hari ini. Di kesempatan hari ini, Miss Mega akan menyampaikan kultum tentang Allah mencintai mukmin yang kuat. Teman-teman, jika kita berbicara tentang orang yang kuat itu, seperti apa ya gambarannya? Apakah seperti tokoh kartun yang kita tonton di televisi? Wow, yang mereka menaklukkan monster dan yang kuat seperti itu? Atau apakah yang ototnya besar, badannya tegap, dan suaranya yang lantang? Wah, yang seperti itu kah yang kuat? Wah, jadi seperti apa ya mukmin yang kuat itu? Nah, tahukah teman-teman bahwa kita sebagai muslim dianjurkan untuk memiliki tubuh yang sehat, seperti yang tercantum dalam hadis riwayat Muslim yang berbunyi, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Namun, masing-masing ada kebaikan. Semangatlah meraih apa yang manfaat untukmu dan mohonlah pertolongan kepada Allah dan janganlah bersikap lemah. Jika engkau tertimpa suatu musibah, janganlah mengatakan, seandainya aku berbuat begini dan seandainya aku berbuat begitu, niscaya hasilnya akan lain. Akan tetapi, katakanlah, Allah telah mentakdirkannya dan apa yang Dia kehendaki dan Dia perbuat. Sebab jika kita mengandai-andai, itu membuka pintu setan. Teman-teman, dari hadis ini kita pasti bertanya, seperti apa sih muslim yang kuat itu? Apakah dengan melihat fisiknya yang gagah, sehat, dan badannya yang besar? Nah, teman-teman, yang dimaksud dengan hadis yang seperti diriwayatkan hadis riwayat Ahmad tadi, yang kuat itu bukan hanya yang kuat secara fisiknya, tetapi yang paling penting adalah teman-teman kuat secara imannya. Nah, kuat secara imannya itu yang seperti apa ya? Nah, teman-teman, tahukah kita bahwa Rasulullah dan para sahabat yang mulia yang berhak kita contoh dan kita teladani, para Rasulullah, para sahabat dan Rasulullah, di antara para sahabat dan Rasulullah semuanya itu dapat menunggang kuda, memanah, atau bermain pedang. Wah, subhanallah ya, luar biasa para sahabat yang sangat kuat itu.
Secara umum, seluruh sahabat Rasulullah mempunyai keahlian. Selain mereka kuat secara fisik, para sahabat juga kuat secara keimanannya, baik secara jasadiah ataupun ruhaniyahnya. Sahabat Rasulullah juga sibuk beribadah, belajar Al-Quran, dan mengkaji hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sisi lain, mereka adalah orang-orang yang kuat juga secara fisiknya. Nah, teman-teman, kita misalnya bisa lihat dari contoh sahabat Khalid bin Walid. Wah, siapa ya Khalid bin Walid? Khalid bin Walid ini seorang panglima perang. Khalid adalah seorang pejuang yang tak terkalahkan. Khalid pernah memimpin 40.000 pasukan kaum muslimin yang mampu mengalahkan 240.000 pasukan Romawi. Wah, subhanallah ya. Keberanian sang panglima perang Khalid bin Walid ini benar-benar membuat musuhnya gentar. Khalid bersama 2.000 orang pasukan berkuda dengan berani menerobos 120.000 pasukan Romawi. Khalid tak hanya soleh dan ahli ibadah, tetapi Khalid bin Walid juga kuat dan berani dari segi fisiknya. Teman-teman, mengapa sih seorang muslim itu harus kuat? Nah, karena ajaran Islam mengajarkan semua sisi kehidupan manusia. Misalnya, jika kita menjadi lemah, kita tidak akan memaksimalkan dalam melaksanakan ajaran Islam yang sempurna. Misalnya, saat Ramadan kita sakit, kita bisa nggak puasa? Nggak bisa ya, kita sehat dulu, baru kita bisa melanjutkan menjalankan puasa Ramadan kita. Nah, mengapa sih seorang muslim itu harus kuat? Jawabannya karena ajaran Islam mengajarkan semua sisi kehidupan manusia. Jika kita menjadi lemah, kita tidak akan maksimal melaksanakan ajaran Islam secara sempurna. Misalnya saja, saat kita sedang sakit, maka kita tidak bisa kan menjalankan puasa. Misalnya juga, selain menjalankan puasa, kita juga tidak maksimal dalam melakukan sholat, ya kan? Terus ngaji kita jadi tidak maksimal. Nah, maka penting sekali bagi kita dalam menjaga kesehatan tubuh. Nah, maka jika seorang muslim sehat, kuat, maka akan menjadi bernilai pahala jika kita menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh dengan cara ikhtiar yang maksimal agar ibadah yang kita lakukan menjadi sempurna dengan fisik yang sehat. Teman-teman, jadi kesimpulan yang ingin Miss Mega sampaikan di kultum ini yaitu 1. Sebagai seorang muslim, selain fisik yang kuat, juga harus memiliki keimanan yang kokoh, keimanan yang istiqomah yang tak gentar oleh apapun, seperti keimanan yang dicontohkan oleh para sahabat Rasulullah dan orang-orang yang beriman. Yang kedua, jadikan bulan Ramadan ini bulan kita meningkatkan keimanan dengan cara berbanyak amal soleh ya teman-teman. Bisa dengan tilawah Al-Quran, membaca ummi, membantu orang tua, berinfak ya, dan berbagai kegiatan positif lainnya. Teman-teman bisa juga misalnya berbagi kepada orang yang membutuhkan, apalagi dalam keadaan kita yang seperti sekarang ini ya. Yang ketiga, selain kuat secara fisiknya, juga kuat secara keimanannya. Yang ketiga ini, seorang muslim juga harus kuat secara fisiknya. Nah, bagaimana ya agar kita memiliki kekuatan yang maksimal, kekuatan tubuh yang sehat, kekuatan tubuh yang sempurna? Teman-teman bisa lakukan kegiatan olahraga, berjemur, bersepeda, dan tak lupa mengkonsumsi makanan yang sehat, halal dan bergizi. Nah, teman-teman, dengan ikhtiar itu insya Allah kita dapat menjalankan puasa dengan sempurna dan meningkatkan daya tahan tubuh kita juga ya. Nah, teman-teman, dengan kultum ini Miss Mega berdoa dan berharap semoga kita semua selalu sehat, selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa memaksimalkan diri dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan kecintaan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
Demikianlah kultum kali ini yang Miss Mega sampaikan. Semoga teman-teman semuanya dapat mengambil manfaat dari apa yang telah Miss Mega sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Miss Mega akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba.